Untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menggelar upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Negara Baru yakni Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan. Di momen itu, Jokowi dan Iriana tampak serasi mengenakan setelan pakaian khas adat Kustin, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan seperti inilah detik-detik ketika Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana memasuki lokasi acara dan kemudian Presiden Jokowi memimpin upacara kemerdekaan RI untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Bendera siap! Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Hak! Selain pasangan Presiden Jokowi dan Ibu Negara, sejumlah pejabat juga hadir mengenakan pakaian khas adat yang ada di tanah air. Begitupun sejumlah selebriti yang hadir seperti pasangan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said yang kabarnya langsung terbang dari Eropa usai honeymoon menuju Ibu Kota Nusantara. Keduanya kompak mengenakan setelan pakaian adat Jawa dengan dominasi warna serba coklat. Ketika bendera berkibar, aku deg-degan setiap apalagi di Ibu Kota Baru. Merasa sangat Selain pasangan Thorik dan Alia yang hadir atas undangan Presiden Jokowi, sejumlah selebriti juga hadir dalam upacara HUT RI ke-79 di IKN. Bahkan mereka terlibat mengisi acara. Seperti dua penyanyi jebolan Indonesian Idol yakni Novia Bahmit dan Olivia Pardede yang berkolaborasi dengan Mawar Eva De Jong yang menyanyikan lagu Puspawarni di halaman Istana Negara Baru ini. Baik Mawar Eva, Novia, dan Olivia tampil menawan mengenakan busana dengan khas masing-masing. Mawar Eva tampak mengenakan balutan kebaya putih dengan siluet kebaya janggan. Dipadu padan dengan kain Nusantara yang menjadi teman HUT RI ke-79 kali ini. Dihiasi aksesoris khas Dayak Kalimantan. Tak kalah mempesona, penampilan Novia juga dibalut busana layering berupa blus, vest, dan aksesoris Dayak Kalimantan. Pun dengan Olivia Pardede yang tampil dengan padu padan busana lace long sleeve top, bastir top, kain Nusantara dan aksesoris khas Dayak serupa atasan rok batiknya. Lantas bagaimana pengalaman mengisi acara di upacara kenegaraan yang dirasakan Novia dan Olivia? Bahagia banget, bersyukur banget karena ini kan pertama kalinya
upacara kemerdekaan 17 Agustus di IKN. Dan ini juga dalam terakhir kali Pak Jokowi memimpin ya. Jadi kayak kita bisa dari sini salah satu ngerasa bersyukur banget. Kayak ini adalah sejarah buat kita sih, karena upacara pertama di ibu kota baru gitu, dan totally ini kita cuman bertiga doang yang nyanyi di IKN. Jadi kayak wow, kayak bersyukur banget, bangga, dan kayak masih mimpi aja gitu, kayak wow, kita bertiga jadi penyanyi inti nih di dalam upacara IKN ini. Bersama nanti mungkin ada 200 atau 300 penari ya, yang bakalan tampil sama kita dari Kalimantan. Tak hanya 3 darah cantik ini yang tampil menawan, penyanyi Vidi Aldiano juga tampil membawakan lagu Zamrud Khatulistiwa. Aku bahagia, hidup sejahtera di Khatulistiwa. Alam berseri-seri, bunga beraneka, mani garam tanaman, tajuk cahaya hingga surya di cakrawala selalu berseri. Alam indah bermain di Khatulistiwa, bersara senyum tawa hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan berkicau ria, bermani embun surga. Bersuka cita insan di bersara yang aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa, bersyukur kita semua. Mengenakan setelan jas bernuansa coklat muda dibalut dengan kain batik berwarna coklat gelap. Selain Vidi, istri penyanyi Rizky Febian yakni Mahalini juga hadir sebagai pengisi acara. Ia tampil memukau mengenakan setelan kebaya warna merah marun dengan membawakan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Penampilan memukau Mahalini kali ini tak pelak mendapat pujian dari warganet. Sementara Anissa Pohan dan pasangannya Agus Harimurti Yudhoyono yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang seakan tak menyangka sukses menyabet busana terbaik pada upacara kemarin hingga mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden. Keduanya tampil serasi mengenakan setelan jas dan kebaya berwarna merah, dipadu padan dengan selendang kain ulos pemberian almarhum mertuanya Ani Yudhoyono. Silakan. Masing-masing akan mendapatkan hadiah sesuai yang sudah kita sebutkan di awal tadi berupa sepeda. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat. Inilah dia pemenang busana terbaik dari Istana Negara IKN. Kami ucapkan selamat Alfian Syareza, Pahlevi, Widya, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Anissa Pohan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi, para pemenang akan mendapatkan sepeda yang sore hari ini, sepedanya juga sudah ada di hadapan kita bersama. Dia dapat kita simak dan kita saksikan bersama. Presiden Joko Widodo langsung memberikan ucapan selamat kepada pemenang busana terbaik. Sementara sejumlah pesohor larut dalam sukacita mengikuti serangkaian upacara di IKN bersama Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat negara. Artis Christian Sugiono lebih memilih merayakan HUT RI ke-79 di sekolah SMA bersama teman satu alumninya di Jakarta. SMA Pangudi Luhur. Jadi ini adalah acara yang diinisiasi oleh para alumni SMA Pangudi Luhur tahun 99 dan bekerjasama dengan alumni lain lintas angkatan dan pihak-pihak sekolah untuk membuat acara 17-an yang beda
yang menarik dan seru lah. Dan hari inilah acaranya. Jadi acara itu ada pertandingan, pasti pertandingan 17-an yang kita bikin lebih kompetitif dan lebih unik. Ada bazar makanan, ada kelas-kelas anak, ada musik, ada art installation, dan masih banyak. Pokoknya acara hari ini untuk keluarga, ada mainan anak-anak juga, jadi semua bisa ngumpul di sini. Ya, inisiatornya adalah alumni SMA PL tahun 99, jadi angkatan 99, termasuk saya 99 juga. Kesan nostalgia tampak dari pengalaman suami Titi Kamal ini saat berkumpul dengan sejawat alumninya. Sementara penyanyi Yuni Syara yang biasanya hadir mengisi acara di upacara kenegaraan, tahun ini justru memilih menjadi pemimpin upacara di Sekolah PAUD kawasan Jakarta. Mengenakan setelan gaun ala pahlawan tanah air, Yuni tampil cantik sebagai pemimpin acara sambil membawakan teks Pancasila. Dilaksanakan. Laksanakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siswa-siswi PAUD Cahaya Permata Abadi, kalian hebat, kalian luar biasa. Selain menjadi pemimpin upacara, Yuni juga bercengkrama dengan siswa dan siswi PAUD sambil mengajak mereka bermain. Itu namanya Bunda Salah. Hai pemirsa, happy morning. Ya, walau baru lewat 1 hari, namun euforia Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun masih terasa ya. Semua warga Indonesia bersukacita memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk para selebriti yang antusias sekali ikut merayakan. Dan suasana upacara pengibaran bendera perdana di Istana Negara IKN pun juga berlangsung secara hikmat dan sukses. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana yang mengenakan baju adat berbeda saat pengibaran dan penurunan bendera Sang Merah Putih. Tak ketinggalan heboh juga Anissa Pohan serta suami Agus Yudhoyono menang dalam busana adat terbaik dan mendapatkan sepeda dari Presiden Jokowi. Wow, seru banget ya. Alright pemirsa, hari ini bersama saya Alicia Evita akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di GoSpot. Next, masih dalam suasana euforia kemerdekaan Republik Indonesia. Selain suksesnya upacara kemerdekaan di IKN, Irfan Hakim bangga anaknya Jalu mendapatkan medali emas di ajang lomba ikut berkuda.
Tak hanya itu, sejumlah wilayah di Indonesia ikut sukacita merayakan 17 Agustusan. Serba-serbi kelucuan dan keunikan warga Indonesia tersorot. Mulai dari aksi kocak lomba 17 Agustusan, lomba kostum, serta lomba atraksi karnaval. Semuanya akan kita saksikan bersama. Ini dia berita selengkapnya. Pemirsa, viral di tengah gegap gempita perayaan Indonesia Merdeka ke-79 tahun. Curhatan peraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 Rizky Juniansyah soal Pemda Banten yang memberi dukungan dan support serta hanya datang ketika ia pulang membawa medali emas menjadi perbincangan di jagat media tanah air. Diketahui pria berusia 21 tahun itu telah berhasil membawa pulang medali emas dalam cabang olahraga angkat besi di Olimpiade Paris 2024 belum lama ini. Ki, dari pemerintah daerah udah ada bonus belum? Alhamdulillah belum ada. Kita patut maklumi aja ya, karena memang kadang bukannya saya seperti apa, karena pemerintah Banten ini belum sama sekali ada apresiasi gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa kemarin sebelum keberangkatan itu hanya ada KONI aja yang datang ke rumah, Pak Usman, staf dari Pak Edi ya, mengasih apresiasi uang waktu itu bekal saya buat training camp di Paris. Tapi alhamdulillah yang lainnya nggak ada. Jangankan atlet sudah sampai Indonesia baru kita disambut. Ucapan Rizky itu seperti sedang menyindir pemerintah daerah Banten sebagai tempat lahir dan tinggal atlet angkat besi yang berhasil membuat bangga bangsa Indonesia. Bahkan, Rizky juga menyoroti minimnya apresiasi dari Pemda Banten yang belum memberikannya bonus usai mengharumkan nama Indonesia di panggung Olimpiade. Prihatin, cukup miris kalau dari keterangannya Ricky ketika mau berangkat untuk berjuang ke luar negeri, katanya yang nganter cuman mungkin dari KONI aja ya, dari KONI pusat katanya ya, yang lain enggak. Tapi setelah pulang katanya baru disambut ramai-ramai gitu, meriah gitu ya. Ya aku sih cukup prihatin ya, karena kalau mau berangkatkan atlet itu sebenarnya kita harus dukung atlet itu supaya dia semangatnya oke di negeri orang, kita antar. Kadang-kadang suka ada kita kasih bekal lah sedikit ya, walaupun mereka nggak minta ya, tapi kita kasih bekal. Namanya anak bangsa yang mau berjuang di luar negeri sana, dan alhamdulillahnya dapat emas, menang ya. Tapi sabar ya Ricky, nanti juga bonusnya akan keluar, walaupun katanya belum keluar ya, tapi sabar aja Ricky, akan keluar. Rizky berharap agar Pemda Banten dapat lebih memperhatikan para atlet, jangankan di ajang Olimpiade, juga baik di ajang kejuaraan nasional lainnya juga patut diapresiasi. Lantas benarkah curhatan Rizky ini tamparan bagi Pemda Banten karena dianggap abai terhadap pahlawan pengharum nama bangsa di ajang olahraga? Saya memang tidak butuh yang harus dikasih ini, nggak dikasih ini gitu kan, apresiasi. Saya hanya butuh dikasih support dan doa, itu saja sudah senang gitu. Mereka datang ke sini dan menyanjung kita semua, dan atlet di sini hanya jangan melihat saya aja yang karena memang notabene-nya sudah mendunia gitu kan. Lihat adik-adik saya, keluarga saya, kita tumbuh dari nol, dari kecil, yang memang tadinya tidak diperhatikan menjadi perhatikan karena di sini bagus di Banten. Ya saya harap pemerintah depannya lebih baik lagi aja gitu. Jangankan sampai yang hal-hal yang tidak baik dibantu gitu, tapi ini kan kita sudah mempersembahkan buat Banten gitu, dan tentunya ini buat Indonesia gitu kan. Jadi tolong kepada pemerintah semoga lebih baik lagi aja ke depannya untuk memperhatikan atlet-atlet yang lain, bukan angkat besi aja. Luar biasa sih ya, kita mengingat tetangga kita nggak dapat emas ya, dan kita dapat emas, dan itu apalagi angkat besi yang spektakuler. Ini masyarakat Banten, bahkan saya udah perintahkan direktur yang Banten untuk memberikan hadiah lah ya, mengapresiasi. Dan tentunya kan kita punya branding iPhone ya, saya kasih iPhone yang terbaru 15 Pro Max, dan itu komennya viral sih. Dan kita tunggu untuk pelaksanaannya, jadi bukan seperti janji kampanye, tapi memang mau kita sampaikan apresiasinya, mungkin baru kita akan umumkan. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi agar teman-teman yang mau berprestasi jangan redup hanya karena tidak didukung pemerintah dan sebagainya. Ya mungkin dengan ini juga menginspirasi untuk pemerintahnya
Ayo dong, kalau bukan kita siapa lagi? Jadi memang jiwa nasionalis itu harus melekat di tubuh kita. Sementara itu, seorang ayah terpidana curanmor di Cilengsi, Bogor mendapat berkah kemerdekaan setelah dibebaskan oleh korban pencurian. Ia mendapat restoratif justice lantaran si pelapor iba dan merasa kasihan kepada si pelaku. Sang pelapor kemudian memaafkan dan mencabut laporannya yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Bogor. Diketahui bulan Juli nggak salah ya, bapak ini pernah membawa kabur 1 unit sepeda motor untuk berobat persalinan istrinya. Jadi karena mungkin terdesak dan karena alasan-alasan ekonomi ini, sehingga bapak ini mengambil jalan pintas dengan membawa kabur 1 unit sepeda motor dan dilaporkan ke polisi dan ditahan ketika itu. Namun seiring berjalannya hukum ini atau berjalannya proses hukum, yang pelapor ini merasa iba, merasa kasihan karena ternyata bapak ini melakukan itu karena terpaksa. Memang apapun alasannya, melakukan tindakan kriminal tidak dibenarkan, bahkan sangat bertentangan dengan hukum dan itu salah. Tapi balik lagi, kita harus memikirkan matang-matang atau memilah-milah, jangan sampai karena memang terdesak. Nggak ada sih satu orang pun yang mencuri atau melakukan kriminal itu karena sengaja. Mungkin pasti ada alasan. Diketahui pria berinisial S itu terpaksa membawa kabur 1 unit motor karena terdesak untuk biaya persalinan istrinya. Aksi itu dilakukan pada bulan Juni dan dibebaskan tanggal 15 Agustus 2024 belum lama ini. Usai dibebaskan, pelaku S kemudian bersyukur dan bersujud di hadapan petugas Kejaksaan Negeri Bogor dan awak media. Emang sebenarnya sih mulia banget pelapor ini, gue seneng ya, gue keren deh. Tapi ini semoga tidak menjadi contoh buat yang lain, tidak menghalalkan apapun cara haram untuk istri yang lagi melahirkan. Semoga ini jadi pembelajaran dan jangan dicontoh sih. Sementara di sisi lain, kemerdekaan sejatinya belum dimiliki perempuan-perempuan Indonesia yang belum sepenuhnya merdeka dari kekerasan. Salah satunya seperti peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami selebgram Cut Intan Nabila dari Armor Toreador suaminya. Setelah sempat mengunggah bukti-bukti rekaman KDRT yang dilakukan suaminya yang terekam kamera CCTV di ruang tidurnya, Cut Intan Nabila kemudian melaporkan KDRT suaminya itu ke polisi hingga menggugat cerai pria yang telah memberinya 2 anak itu. Kisah miris Cut Intan Nabila itu pun sontak menyedot perhatian luas publik. Terbaru, Cut Intan akhirnya bertemu dengan ayahnya di rumah sakit hingga tangis pun pecah. Yang menjaga di dalam hidupku, kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Dalam video yang beredar di akun TikTok, tampak sang ayah Hanafi Hasan yang menangis haru sambil memeluk putrinya di sebuah ruang inap rumah sakit tempat Cut Intan dirawat usai mendapat kekerasan suaminya itu. Saat bertemu, ayah dan anak itu berpelukan. Tangis Cut Intan pun pecah dalam dekapan sang ayah. Hanafi kemudian mengusap kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah, @cut.intan Nabila sudah bertemu ayahnya. Hati ayah mana yang gak hancur melihat anaknya diperlakukan begini. Demikian keterangan yang ditulis selebgram Sheila Saukia pada postingan video pertemuan Intan Nabila dan ayahnya di akun Instagram @SheilaSaukiaOfficial. Usai bertemu dan memberi semangat ke putrinya, ayah Cut Intan Nabila kemudian menggendong cucunya yang masih bayi. Terdengar suara Intan tak berhenti menangis. Ya. Mungkin penyampaian dari pihak keluarga melalui pengacaranya, pihak keluarga mungkin menyuruh dari pihak pengacaranya keluarga mereka, pelaku, untuk pengajuan RJ
memang itu hak dari terlapor. Akan tetapi sampai saat ini masih belum, karena memang proses penyidikan masih berjalan. Gimana keluarga kalau mau itu, karena itu haknya keluarga mengajukan RJ, ya mungkin penyidik tampung, ada pertimbangan penyidik, ya itu ada di penyidik ya, kalau itu mah ya. Ya artinya situasi ini kita gunakan untuk betul-betul untuk saling introspeksi diri, saling mengkaji diri, biarkan mereka dulu tenang dulu sampai kepada titiknya. Semoga Allah SWT memberikan jalan yang paling baik untuk doa mereka ya. Diketahui selebgram asal kota Aceh 23 tahun itu jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia mengalami penganiayaan oleh suaminya sendiri hingga berkali-kali. Penganiayaan tersebut belakangan diketahui sudah terjadi lebih dari 5 kali sejak 2020 lalu. Ia mantap melanjutkan proses hukum terhadap Armor Toreador. Tak hanya itu, Cut Intan juga akan melayangkan gugatan cerai. Korban untuk 2 hari kemarin sudah dikembalikan ke pihak keluarga, akan tetapi masih dalam pemantauan pihak kami dari kepolisian dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, juga PPA. Sementara itu diungkapkan kuasa hukum Armor pihaknya ingin menyelesaikan masalahnya dengan Cut Intan secara kekeluargaan melalui restoratif justice menemui jalan buntu. Pihak Armor berharap dapat berdamai dengan Cut Intan agar tidak meneruskan perkara mereka di jalur hukum. Armor berdalih yakni anak-anak masih membutuhkan kasih sayang ayahnya termasuk urusan nafkah. Namun Cut Intan tetap pada pendiriannya untuk tidak mencabut laporannya di polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nabila. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah dihebohkan dengan kasus saya yang saya posting di akun media Instagram saya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada pihak Polres Bogor yang telah mengawal kasus ini. Saya ingin meluruskan berita simpang siur di luar sana terkait kasus saya, di mana kasus ini masih terus berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Saya berharap agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kasus saya, agar tidak lagi terulang kasus-kasus KDRT seperti yang saya rasakan. Sekali lagi saya berterima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku suka RCTI karena bisa nonton timnas sepanjang tahun. Aku suka RCTI karena banyak talenta terbaik dilahirkan dan dicintai. Aku suka RCTI. Aku suka RCTI. Aku suka RCTI karena untuk urusan drama RCTI jagonya. Aku suka. Aku suka. Aku suka RCTI karena selalu ada hiburan, seru, berkesan banget untuk semua usia. Aku suka RCTI karena aktor-aktornya gak ada lawan. Keren abis. Aku suka RCTI karena setiap prestasi layak mendapatkan apresiasi. Aku suka. Aku suka. Aku suka RCTI. Aku suka. Aku suka RCTI. Pemirsa, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun selalu memiliki sisi menarik. Bukan hanya suasana hikmat upacara kemerdekaan RI ke-79 yang tahun ini dilakukan di Ibu Kota Baru. Akan tetapi momen kocak dan seru selalu ada.
Seperti yang terjadi pada kumpulan momen kocak perayaan Hari Kemerdekaan ini. Momen lucu dan unik ini bahkan tetap menghibur walau ditayangkan beberapa tahun kemudian. Sebab itulah, peringatan kemerdekaan RI menjadi momen yang ditunggu bagi rakyat Indonesia. Amel Carla memilih ikut dalam perlombaan yang digelar di sekitar rumahnya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024. Namun sebelum itu, Amel yang ditemani keponakannya mempersiapkan diri, mulai stamina dan mental menghadapi rivalnya di lomba nanti, dan terutama adalah mempersiapkan kado untuk para pemenang lomba. Dan seperti inilah persiapan yang dilakukan Amel ikut beberapa perlombaan. Nggak ada orang. Ada pemirsa Gospot, oh my god, hai pemirsa Gospot, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Amel Carla. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 ya pemirsa. Hari ini, karena tahun ini juga tahun yang lumayan spesial karena aku bisa ngerayain ini di rumah, bukan di IKN, tapi gak apa-apa, mungkin tahun depan. Nah hari ini Amel bikin acara kecil-kecilan bersama keluarga. Penasaran? Kita masuk. Perkenalkan, ini di rumah ramai banget guys, tapi emang ada temanya adalah merah putih. Bisa dilihat, sampai kayak permen ya, belang-belang. Tapi ya hari ini kita mau main kurang lebih ada 5 games. Gamesnya juga kecil-kecilan aja. Yang pertama ada lomba go-kart, tapi go-kartnya lagi dicas dulu ya pemirsa. Terus ini juga ada persiapan buat lomba pating bola atau kayak bola golf dilempar tapi menggunakan botol. Setelah semua merasa siap, Amel pun menuju lokasi lomba yang tak jauh dari rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya melakukan doa bersama dan potong tumpeng. Bismillahirrahmanirrahim. Selasa Presiden nih. Amel terlihat larut dalam kegiatan 17-an ini. Ia bahkan menjadi salah satu tim sibuk dalam kegiatan itu. Lantas apa makna Hari Kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus bagi Amel Carla? Karena untuk mengingat para perjuangan pahlawan kita di tahun 1945 dan sebelumnya gitu. Dan mungkin ini kebiasaan kali ya, karena dulu aku di sekolah negeri tuh tiap 17-an kita upacara. Terus kadang ada yang belajar, kalau SMP tuh aku masih belajar, pas SMA bener-bener dikosongin seharian tuh buat kita main gitu. Dan aku selalu berpartisipasi tiap kali ada lomba. Paling jago apa? 1 makan kerupuk, 2 megang belut. Oke, kasih garis aja. Ya. Biru, putih. Sini bang, situ bang. Nih, pegang bolanya biru juga. Pink. Biru. Nah, aku pink. Oke. Dan botol. Jadi, ya kita balapan ya, cepet-cepetan. Ingat warna bolanya masing-masing. Gak boleh pakai kaki, jadi kita cuma bisa pakai. Boleh pakai tangan nggak? Dan tangan juga dong. Oke, semangat ya guys. Balita hitungin total. 1, 2, 3, mulai. Ya pemirsa, terima kasih banyak semuanya udah pada mau ikut dan seru-seruan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 bersama Amel hari ini. Yang pasti kita doain semoga Indonesia semakin maju, semakin berkembang ke depannya, dan semoga visi misi dan target-target yang akan ada di tahun-tahun selanjutnya semuanya bisa tercapai. Amin. Semoga kita semua juga semakin merdeka dan bahagia. Selamat ulang tahun Indonesia ke-79. Semoga Indonesia semakin maju. Bye-bye.
Sementara itu, Oki Stiana Dewi menemani Sulaiman Ali Abdullah anaknya sekaligus ikut beberapa perlombaan bersama dengan anak-anak TK di sekitar rumahnya. Oki Stiana Dewi sempat terkejut hingga terharu melihat perkembangan dan semangat Sulaiman pada saat mengikuti lomba merangkai dan menggelindingkan kardus. Kegiatan lombanya sederhana tapi meriah, ada hadiah-hadiah yang banyak, kemudian orang tua wali murid berpartisipasi, guru-guru berpartisipasi, dan lombanya macam-macam. Tadi kalau lomba anak-anak itu lomba lomba mengambil bola, terus ada lomba menggelinding dengan kardus, lomba memindahkan air, terus tadi penampilan-penampilan anak-anak juga gitu. Oh iya, yang buat saya Masya Allah ya, karena Sulaiman ini kan sekedar untuk bisa duduk, bisa angkat kepala, bisa menggerakkan kaki tangan, itu kan terapinya luar biasa panjang ya. Selama 4 tahun sampai hari ini pun Sulaiman masih terus ikut terapi. Jadi ketika tadi dia merangkak, terus dia menggelinding dengan kardus dan lumayan panjang bagi saya ya, itu effort dan bagi saya itu prestasi sih buat Sulaiman. Maksudnya dia bisa berbaur dengan teman-temannya yang lain gitu, baik dari segi pemahaman, dari segi fisik dia bisa berbaur. Oki benar-benar tidak menyangka putranya mampu berbaur dan mengikuti lomba dengan penuh semangat. Maklum, sejak divonis menderita Prader-Willi Syndrome atau kelainan genetik, Sulaiman seringkali keluar masuk rumah sakit dan tak henti melakukan terapi. Itu sebabnya Oki merasa takjub ketika Sulaiman aktif dan penuh semangat mengikuti perlombaan. Juga sih bahwa Sulaiman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan fisik seperti itu gitu. Karena kan Sulaiman dari kecilnya hipotonia, otot yang lemah, tapi dia bisa ngikutin semuanya, alhamdulillah. El Barak, putra Jessica Iskandar tak mau kehilangan momen pada perayaan 17 Agustusan. Bersama teman-temannya di sekolah, ia larut dalam kegembiraan sejumlah perlombaan. Jessica Iskandar yang datang terlambat mengaku sengaja datang menemani sekaligus memberikan dukungan kepada El Barak. Seru banget. Tadi aku awal pagian aku nemenin lombanya Don dulu. Itu lombanya kayak lari-larian, kompakan mami sama anak-anak. Ngambil bendera, taruh di botol, siapa yang paling banyak dia menang. Anak aku dong menang. Lantas mengapa El Barak sempat kesal dengan proses perlombaan Agustusan ini? Dan perlombaan apa saja yang diikuti oleh El Barak? Benarkah El Barak merasa ada kecurangan yang dilakukan oleh teman-temannya dalam lomba ini? Hebohnya El Barak tak hanya mengikuti satu perlombaan, ia bahkan sempat menang pada lomba tarik tambang. Namun di perlombaan El Barak belum beruntung. Jessica dengan gembira menceritakan kembali pengalaman putranya ketika mengikuti sejumlah lomba. Lantas bagaimana sikap Jessica menanggapi curahan hati El Barak? Tapi biasanya kan aku nontonin gitu, jadi kayak paling nanya gimana ya tadi aku suruh mama tadi. Paling kalau misalnya ada kecurangan tuh dia suka komplain, suka kasih tahu kayak oh tadi aku ini ada temen yang miss ini apa begini gitu. Jadi suka kayak it's okay El, it's okay, it's just a game, menang kalah kita tetap having fun gitu. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia membuat semua orang menyatu dalam semangat kebersamaan. Muda dan tua berkumpul bersatu meriahkan acara Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-79. Ada yang unik dan menarik di setiap rangkaian acaranya. Salah satunya adalah parade atau pentas mengenakan kostum yang khas. Salah satunya adalah sekolah menengah di Goa, Sulawesi Selatan. Ada yang mengenakan pakaian adat, bahkan ada yang mengenakan kostum pendekar serta pakaian era 80-an. Namun ada satu yang menarik dan tentu saja di luar dugaan. Salah satu murid tampak mengenakan pakaian superhero, salah satu tokoh masyhur, Singken Red. Kalau menurut gue sih, ya karena emang sekarang 17 Agustus juga kita memeriahkan Independence Day, Hari Kemerdekaan. Jadi bagus banget orang-orang yang pakai cosplay sebagai seorang pahlawan, ya kan, mengingatkan kembali jasa-jasa mereka. Jadi kita
bergaya seperti pahlawan gitu, tapi di sela-sela itu ada yang tiba-tiba pakai kostum Power Ranger. Iya sih pahlawan, tapi bukan pahlawan yang kayak gitu maksudnya. Tapi keren banget sih, sangat inspiratif buat kita semua teman. Besok-besok kalau misalkan mau pakai Hari Pahlawan lagi nih 17 Agustus tahun depan, mudah-mudahan pakai Pangeran Diponegoro, Indonesia pokoknya. Tentu saja hal itu memantik reaksi beragam dari warganet. Meski cosplay tokoh hero luar negeri, namun warna kostumnya begitu kental dengan warna merah putih. Meski demikian, acara 17-an di sekolah tersebut cukup menghibur. Wah, keren banget ya. Seluruh Indonesia ini merayakan Hari Kemerdekaan ya. Menyambutnya dengan gembira, bahkan di setiap RT, di setiap kampung di seluruh Indonesia mereka berlomba-lomba untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Banyak banget perlombaan, ada yang makan kerupuk, ada yang lomba kelereng, ada yang lomba panjat pinang, dan bahkan ada yang lomba pakai kostum-kostum unik ya. Seperti itu keren banget sih. Semoga sih harapannya Indonesia ini semakin maju lagi, semakin jaya, semakin sejahtera, semakin damai, dan kita semua semakin berguna bagi nusa dan bangsa. Tak kalah heboh dan unik juga atraksi karnaval warga yang viral di jagat maya, mulai dari karnaval teatrikal era kerja Rodi hingga pasukan baris berbaris dengan adegan kocak. Di salah satu daerah, gerak jalan memeriahkan kemerdekaan Indonesia mengenakan kostum superhero Spider-Man. Aku dari dulu selalu ikut lomba Agustus kalau aku tinggal di Bali. Always. Seru. Tadi aku cemburu ngeliat teman-teman story udah pada ngerayain bareng-bareng, tapi tahun ini emang aku belum bisa ikutan. Bahkan yang paling menyentuh dan keren adalah konsep karnaval, bagaimana keadaan di era penjajahan dulu yang penuh dengan perjuangan. Warga Tulung Agung itu sukses membuat haru warganet lantaran mereka begitu total memperagakan bagaimana kerja Rodi yang dilakukan oleh penjajah. Dalam karnaval itu mereka melakukan teatrikal membuat rel kereta api. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Justru bagus ya kayak gitu, unik-unik, biar makin seru dilihatnya. Cuman kayak balap karung gitu-gitu jangan sampai hilang sih, tarik tambang atau panjat pohon pinang itu jangan sampai dihilangkan. Ya lomba-lomba yang nggak pada umumnya ya, ada minum susu, ada nyuapin ibunya, ada nyari istri, ada juga tuh yang diikat matanya jadi nyari istri, kadang-kadang ketuker apa enggak, seru lah. Sebenarnya untuk memperingati hari Dirgahayu negeri kita aja semuanya, apapun lombanya, tapi yang unik-unik kayak tadi membuat kita jadi tambah terhibur. Kan di hari kemerdekaan memang kita harus meluapkan euforia merdeka. Selain itu, perayaan ulang tahun Republik Indonesia juga dihelat di aviari milik Irfan Hakim. Para peserta paduan suara menyanyikan lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Nyanyian tersebut cukup menyentuh sanubari ditemani oleh kicauan burung-burung yang ada di aviari milik Irfan.
Tak sampai di situ, di HUT RI ke-79 itu Irfan juga tampak berbahagia lantaran putranya Jalu mampu menyabet emas lewat olahraga pacuan kuda. Dalam unggahannya, Jalu tampak sumringah saat memamerkan medali emasnya. Pagi udah merah putih, motor bocah. Oke, merdeka guys. Kok sana sih kurus banget. Wah ini sih loncatnya panjang nih, langkahnya panjang. Wih motong, habis. Motong, Rajika bisa nggak ya motong? Biasa dibawa Dino. Perayaan 17-an Agustus juga dihelat di kediaman Ayu Ting Ting, Depok, Jawa Barat. Ayu dan keluarga tampak begitu antusias mengikuti sederet perlombaan tradisional di HUT RI ke-79. Dari mulai balap karung hingga memasukkan paku ke dalam botol. Belum mau nih, mau cari lagi ditanya. Ada lomba apa lagi? Jangan karung. Iya, tusuk balon aja. Tusuk balon ayo. Balon. Iya udah ini aja deh. Tusuk balon. Oh iya, Bilkis makin gede. Bukan, dia udah gede kali ya. Jadi udah nggak ada malu mau lomba tuh kayak malu gitu. Nggak kayak dulu waktu kecil semangatnya gitu. Nggak antusias dulu. Dia pendek kali ya. Dia pikiran dia udah nanggepin, katanya belum. Hari ini kayak biasa setiap tahun pasti selalu ngumpul sama warga di depan ngerayain 17-an, Pak RT, Pak RW juga tadi ada. Biasalah kegiatan lomba anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya. Dan yang menarik adalah ketika Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting, mengikuti lomba memasukkan paku ke dalam botol. Pria yang karib disapa Ayah Ojak itu terlihat curang hingga Ayu menarik dan meminta ayahnya itu untuk kembali ke garis start untuk kembali melakukan lomba yang benar. Tentu saja hal itu membuat gelak tawa para penonton yang hadir di sana. Ada yang lihat. Ayo masuk. Enggak,
nakal, dia curang. Nggak bisa, saya tarik jaketnya. Iya, mau kemana lo? Tetap ya kalau celana masing-masing. Iya dong. Jangan sampai ntar disumpahin warga. Warga nyengir-nyengir depan kita, belakang nyumpahin. Hadiahnya seru-seru, ada gula, minyak goreng. Terus nggak tahu deh yang tadi Bilkis dapat anduk kecil gitu. Ya seru-seruan lah warga.